Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Sudah cukup lama ya kita tidak upload video baru. Ya, kalau kalian mengikuti Instagram MojoVP, pasti tahu kenapa. Di video kali ini kita akan membahas motor yang beberapa waktu lalu hadir, kelas Matic 160cc dari Honda, yaitu Honda Stylo 160. Di sini kita akan membahas secara impresi kita melihat motor ini dan membaca spesifikasinya sesuai opini kita pribadi. Jadi, supaya lebih mudah dipahami, saya akan bahas dengan beberapa poin dan ini mungkin akan sedikit membandingkan dengan Honda Giorno yang berada di luar Indonesia. Jadi, simak sampai selesai videonya ya. Secara desain, jujur saya tidak terlalu suka dengan Stylo 160 ini. Tampilan depan sih oke-oke saja. Desain khas motor retro khas Eropa. Cukup lebar dan meninggi. Namun sayangnya desain belakangnya ini jauh dari kata retro Eropa, di mana secara dimensinya kurang lebar dan terkesan cingkrang. Dengan kata lain, bidang bodi belakangnya kurang menutupi area kolong. Jadinya sama seperti Genio atau Scoopy. Malah bagusan Giorno untuk belakangnya. Atau kalau di Indonesia bagusan bodi belakangnya Benelli Panarea karena mirip Giorno. Kemudian kalau kita lihat bodi area lampu belakang ini juga terkesan tipis. Malah spatbornya terlihat terlalu besar. Untuk lampu Stylo 160 ini secara teknologi sudah full LED layaknya Vario 160 yang menjadi basis motor ini. Ya kali mau pakai bohlam seperti Giorno, pasti kena hujat. Dari lampu depan, saya cukup suka bentuk lampu utamanya yang pakai model trapesium dengan pembagian lampu dekat dan jauh, atas bawah, disertai list pembatas di antaranya. Kemudian untuk lampu DRL dan sein ditempatkan di satu area. Kalau kita lihat bagian antara kanan dan kiri dari lampu DRL dan sein terdapat ornamen berwarna hitam seperti orang tersenyum. Kemudian bagian belakang, lagi-lagi bagian belakang ini saya menjadi salah satu alasan ya, kenapa saya tidak suka motor ini. Desain lampu belakangnya menurut saya nggak nyambung dengan depan, hanya model 2 garis pipih horizontal. Nggak jelek juga sih, tapi kurang pas saja gitu dengan yang depan. Cukup bagus juga karena mikanya smoke bukan bening. Untuk seinnya juga bagus. Lalu untuk lampu plat nomor dibuat terpisah dengan lampu belakang. Ini juga jadi terkesan janggal ya. Untuk motor sport atau Matic Sport sih oke. Untuk di Stylo ini nggak masuk. Untuk panel info, Stylo 160 ini sudah memakai full digital negatif display. Secara bentuk cukup disayangkan kurang pas dengan rumah panel infonya, di mana rumahnya berbentuk trapesium, sedangkan panel digitalnya berbentuk persegi panjang. Untuk info yang ditampilkan kurang lebih sama dengan saudara-saudaranya. Ada penunjuk kecepatan, konsumsi bahan bakar, jam, trip meter, dan lainnya. Umum sih, nggak ada yang spesial untuk di kelasnya. Lalu ada lampu-lampu indikator di area tepian panel digital, serta ada 2 tombol untuk merubah info digitalnya. Untung sekali ya, desainnya nggak seperti Giorno yang mana sangat mirip Vario. Nggak jadi kena hujat lagi deh untuk panel infonya. Kunci Honda Stylo 160 ini juga sudah menggunakan keyless atau remote, jadi nggak perlu colok-colok pakai anak kunci lagi. Pengoperasiannya juga sama dengan Vario 160. Dan yang pasti ada fitur transfer back system dan alarm juga, sangat berguna ketika parkir. Untuk tempat penyimpanan Honda Stylo 160 ini sangat unik secara kuantitas, karena ada cukup banyak tempat penyimpanan barang. Di bagian bawah stang ada 4 tempat, 2 laci kanan dan kiri model terbuka. Yang kiri cukup dalam, bisa muat botol air mineral 600 ml. Yang kanan lacinya kecil karena terdapat keyless juga. Lalu ada pengait di bagian tengah model sembunyi. Ini sangat membantu ketika sedang tidak dibutuhkan, bisa ditutup rata sehingga tidak mengganggu barang yang akan diletakkan di area pijakan kaki. Kemudian ada laci model tertutup yang mana desainnya khas sekali motor Matic Eropa. Di dalamnya ada tempat untuk menaruh handphone dan ada power outlet untuk mengecas smartphone. Dan yang saya suka di Honda, power outletnya sudah USB. Jadi beda dengan kompetitornya yang masih butuh adapter tambahan. Namun ruang penyimpanannya sangat terbatas ya di sini. Setelah itu di bagian pijakan kaki pakai model datar. Jadi lebih nyaman untuk menaruh barang misal tas ransel yang nggak terlalu besar atau barang belanjaan.
Ya memang ruangnya hampir seperti Vario 160 yang kurang lega, malah lebih lega Scoopy sih. Yang lebih disayangkan lagi adalah bagasinya. Ternyata lebih kecil dari Vario 160. Wah ini sih kurang banget ya, apalagi bagian bawahnya berpunuk. Nggak semua helm bisa masuk, padahal secara dimensi bodi motor ini yang lebih besar dari Vario 160, harusnya bagasinya juga lebih besar. Ini malah lebih kecil. Secara mesin, Honda Stylo 160 ini mirip dengan Vario 160. Ya memang basinya sama, secara spesifikasi juga sama persis. Berkapasitas 156,9 cc, 4 katup, berteknologi ESP Plus, berpendingin cairan. Diameter kali langkah 60 kali 55,5 mm. Rasio kompresi 12:1. Tenaga 15,4 PS di 8.500 rpm. Dan torsi 13,8 Nm di 7.000 rpm. Kapasitas oli 0,8 liter untuk penggantian secara periodik. Meskipun pakai mesin yang sama, tapi ketika dipakai di jalan raya pasti ada perbedaannya. Karena faktor berat motor dan ban juga sih. Jadi Stylo ini karakternya lebih halus secara penyaluran tenaga. Kalau diibaratkan seperti Beat dengan Scoopy. Beat lebih responsif, sedangkan Scoopy lebih halus. Sama halnya ketika Vario 160 dibandingkan dengan Stylo 160 ini. Jadi Stylo 160 ini lebih pas untuk dipakai jalan santai. Lalu secara desain knalpot ini menurut saya kurang cocok. Dimensinya terlalu panjang, bahkan hampir sejajar spakbor belakang. Jadi makin bertambah bagian belakangnya dan kurang menarik. Kemudian untuk mounting mesinnya berada di atas. Jadi kalau kalian melewati polisi tidur atau semacamnya, jangan main hajar-hajar saja ya. Karena jika gasruk, yang paling terkena adalah crankcase-nya. Saran sih, kalian wajib pasang aksesoris pelindung mesin. Untuk aki-aki Honda Stylo 160 ini, dari ukuran ban dan velg pakai ring 12 inch. Velgnya pakai case wheel model palang V. Jadi beda ya dengan Scoopy. Untuk ukuran ban juga cukup lebar. Depan pakai 110/90 ring 12. Belakang 130/80 ring 12 dan sudah tubeless yang pasti. Suspensi depan teleskopik dan belakang pakai mono. Untuk remnya yang tipe termurah pakai cakram di depan dan tromol di belakang dengan fitur CBS. Sedangkan yang tipe tinggi sudah cakram di depan dan di belakang disertai ABS. Yang lebih menarik adalah penggunaan kaliper di Stylo ini pakai 2 piston. Beda dengan saudaranya yang masih 1 piston. Jadi harusnya secara performa pengereman lebih baik. Rangka Honda Stylo 160 ini sama halnya dengan saudaranya, menggunakan ESAF. Ya, ESAF. Rangka yang kalian hujat akhir-akhir ini. Namun untuk ESAF Honda Stylo ini menggunakan rangka generasi terbaru. Di mana dilansir dari Otomotif VV, rangka ini sekarang sudah ada sedikit perbaikan. Yaitu pengecatan yang lebih optimal dan lubang pembuangan air lebih besar. Ya meskipun masih ditempatkan yang sama, kalau dipakai di perkotaan sih aman-aman saja. Beda cerita kalau dipakai untuk perang di sawah atau kebun dan juga area pesisir. Perlu perawatan secara kebersihan motor dan kalau perlu rangkanya dilapisi anti karat yang lebih baik. Tangki bahan bakar Stylo 160 ini sama halnya dengan Vario 160. Berada di bawah jok yang berbagi ruang dengan bagasi. Dan sama halnya dengan bagasi, kapasitas tangki bahan bakar Stylo 160 ini juga lebih kecil ketimbang saudaranya. Lebih kecil 0,5 liter. Lagi-lagi sangat disayangkan. Meskipun lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari, tapi ya nggak berbanding lurus dengan bodi yang lebih lebar. Untuk ergonomi berkendara, Stylo 160 ini kalau dibandingkan dengan saudaranya lebih nyaman sih harusnya. Karena kalau dilihat dari samping posisi stangnya lebih tinggi. Lalu juga lebih lebar dan nggak menekuk ke dalam. Kemudian untuk joknya ini sedikit lebih lebar tapi sedikit lebih rendah 10 mm. Ya untuk tinggi sekitar 165 cm masih jinjit sih. Tapi nggak yang jinjit banget. 11-12 lah sama Vario 160. Namun untuk tekstur joknya sepertinya masih sama dengan Vario 160. Tipikalnya jok Honda sih memang kaku. Posisi pijakan kaki juga mirip. Jadi ya lebih nyaman. Dan untuk ergonomi penumpang sih normal lah ya. Joknya cukup memadai dan bodi samping nggak terlalu lebar. Jadi kaki nggak terlalu mengangkang. Namun untuk pijakan kakinya ini cukup rawan. Oke, secara desain cukup keren apalagi dalam posisi menutup. Seakan-akan menyatu dengan desain bodi.
Yang rawan adalah pijakan kaki penumpang ini tidak dilengkapi karet, serta gerigi dari pijakannya seperti kurang rigid. Jadi harus hati-hati apabila kalian pakai alas kaki yang licin. Bicara soal varian atau tipe, Honda Stylo 160 ini dibagi dua tipe. Tipe CBS untuk yang termurah dan ABS untuk yang termahal. Perbedaannya sih ada di fitur dan warna kombinasinya. Tipe CBS sesuai namanya pakai fitur rem kombinasi belakang dan depan. Sedangkan ABS pakai fitur pengereman anti mengunci. Kemudian perbedaan selanjutnya pada kombinasi warna. Tipe CBS untuk warna bodinya pakai finishing glossy, velg, pijangan kaki pengendara, dan jok pakai warna hitam. Sedangkan tipe ABS warna bodinya pakai finishing warna doff kecuali warna hijau. Lalu velg pakai warna perunggu. Pijakan kaki dan jok pakai warna coklat. Untuk pilihan warna di tipe CBS ada 3 ya, yaitu Glam Beige, Glam Black, dan Glam Red. Lalu untuk tipe ABS juga ada 3 warna, yaitu Royal Matte Black, Royal Matte White, dan warna yang bisa dibilang paling difavoritkan banyak orang yaitu Royal Green. Sayang sekali ya, nggak ada warna-warna yang aneh atau funky gitu. Nggak tahu sih, akhir-akhir ini Honda menghadirkan warna-warna di motor-motornya terkesan hanya itu-itu saja. Sekali-sekali lah, ada varian warna yang unik atau aneh gitu kan asik. Untuk harga Stylo 160 ini hanya selisih sedikit lebih mahal dari saudaranya yaitu Vario 160. Nggak sampai 1 juta rupiah untuk tipe yang sama. Untuk tipe CBS di harga Rp27.550.000 OTR Jakarta. Sedangkan tipe ABS di harga Rp30.425.000 OTR Jakarta sesuai website resmi PT Astra Honda Motor per video ini diunggah. Oke lah, harganya nggak selisih banyak dari Vario 160. Cukup menarik. Oke, mungkin seperti itu saja ya video pembahasan saya mengenai Honda Stylo 160 ini. Kalau saya nilai dari 1 sampai 10, saya nilai 6,5. Ya karena desainnya kurang menarik, terutama yang belakang. Dan ada beberapa poin lain yang juga menurut saya kurang. Tidak apalah, motor ini anggap sebagai pelengkap varian-varian motor Honda. Semoga saja di generasi selanjutnya mendapat penyempurnaan. Meskipun kemungkinan masih beberapa tahun lagi sih. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.